Lihat kondisi terbaru oleh Romaini menjelang tampil di putaran keempat melawan Arab Saudi dan juga Irak. Benarkah FIFA sudah memberi respon soal permohonan PSSI untuk mengganti wasit yang akan memimpin laga timnas kontra timnas Arab Saudi? Martin Paes langsung beri kabar baik menjelang kembali membela skuad Garuda di Arab Saudi asuhan Patrick Kluivert. Terus ramai soal absennya Mads Hilgers di skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert untuk putaran keempat. Begini alasan masuk akal tidak dipanggilnya nama Marcelino Ferdinand di skuad Patrick Kluivert yang saat ini santer dibahas di media sosial. Ramai soal tiket supporter skuad Garuda di Arab Saudi yang dinilai sangat kurang menjelang pertandingan putaran keempat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI kini meminta kepada panitia pertandingan grup B putaran keempat untuk menambah kuota tiket supporter skuad Garuda di saat timnas Indonesia berjumpa tim tuan rumah Arab Saudi. Hal ini karena jumlah yang disiapkan oleh panitia tidak cukup alias sangat kurang. Yang menjelang laga krusial ini, antusias para supporter skuad Garuda di Arab Saudi semakin tinggi. Namun jumlah tiket yang dialokasikan untuk para pendukung skuad Garuda hanya sekitar 4.000 lembar. Angka ini tentu dinilai terlalu kecil oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga. Jadi kami minta tambahan tiket, ujar Arya kepada awak media. Ya, dalam hal ini, PSSI pun langsung bergerak cepat dengan melakukan komunikasi ke komunitas supporter timnas Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dan negara sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya permintaan tiket pertandingan. Saya sudah ingatkan sama teman-teman tuh, ayo cepat mulai kumpulkan datanya. Siapa saja yang mau beli tiket? Ujar Arya. Ya, menurut Arya, target realistis yang diharapkan adalah kuota tiket mencapai 10.000 lembar agar dukungan untuk Jay Itzes dan kolega bisa semakin maksimal. Targetnya 10.000 lah ya. Kami berharap seperti itu, tutur Arya Sinulinga. Ya, selain itu PSSI pun menghimbau kepada para supporter timnas Indonesia untuk berhati-hati di saat membeli tiket pertandingan melawan Arab Saudi, di mana kuota tiket untuk supporter skuad Garuda yang terbatas dan pembelian tiket di luar jalur resmi bisa berpotensi menimbulkan masalah. Kami meminta kepada masyarakat Indonesia yang membeli tiket di sana untuk berhati-hati, karena itu adalah jatah tiket untuk supporter Arab Saudi. Jika supporter kita menggunakan pakaian merah, mereka kemungkinan besar akan dipindahkan ke tribun pendukung timnas Indonesia, jelas Arya. Ya, menurut Arya, kondisi tersebut bisa menimbulkan masalah karena kursi di tribun pendukung Indonesia berpotensi penuh. Lalu untuk menghindari penumpukan dan masalah tempat duduk, Arya pun menghimbau agar pendukung tim Merah Putih membeli tiket langsung melalui jalur resmi PSSI. Kecuali jika mereka menggunakan pakaian supporter Arab Saudi atau tidak menggunakan warna merah, maka mereka tidak akan diusir, tutup anggota Exco PSSI tersebut. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini baru saja memasukkan nama oleh Romaini ke dalam skuadnya untuk pertandingan putaran keempat. Ya, diketahui timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan juga Irak di Stadion King Abdullah Sport City Stadium pada Oktober mendatang. Di sini nama Ole Romaini pun muncul di daftar 28 pemain yang dirilis melalui akun Instagram timnas Indonesia. Padahal sang penyerang kini dikabarkan masih sedang dalam pemulihan cedera, di mana Ole Romaini mengalami cedera kaki kanan di saat membela Oxford di Piala Presiden kemarin. Ia dikabarkan mengalami patah tulang setelah mendapatkan tackle keras dari pemain Arema kala itu. Di saat itu pula ia langsung pulang ke Belanda untuk menjalani operasi kaki. Selain itu, ia bahkan tidak dimainkan di laga FIFA Matchday kemarin. Patrick Kluivert pun menyatakan sangat kecewa dengan cedera yang menimpa oleh Romaini. Tentu itu tidak adil, tapi itu adalah sebuah sepak bola. Tidak ada yang ingin ini terjadi kepada Ole. Sayangnya ini fakta yang terjadi dan kita perlu beradaptasi, kata Patrick Kluivert kala itu. Ya, menariknya, pemain Oxford United itu memberikan respons setelah mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia untuk putaran keempat ini, di mana setelah namanya masuk daftar panggilan, tidak berselang lama ia pun memberikan respons, di mana ia mengunggah foto dirinya yang berseragam timnas Indonesia di story akun Instagramnya. Dalam kesempatan itu, terlihat juga ia menyematkan emotikon wajah memberi hormat atas pemanggilan ini. Nampaknya hal itu mengisyaratkan bahwa dirinya siap untuk kembali membela timnas Indonesia. Selain itu, kabar baiknya bahwa Ole Romaini tampak sudah berlatih di lapangan, di mana hal itu menandakan bahwa ia berada dalam fase pemulihan akhir, di mana ia tampak berlatih bersama pelatih fisik timnas Indonesia yaitu Quentin Jacoba di Belanda, dan Jacoba memastikan bahwa kondisi Ole Romaini sudah bisa dimasukkan ke dalam daftar panggilan tersebut.
PSSI kini masih menunggu surat balasan dari FIFA terkait wasit yang ditunjuk untuk memimpin laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi yang akan dihelat pada Kamis 9 Oktober mendatang, di mana pihak federasi masih berharap agar wasit laga krusial tersebut digantikan. Adapun wasit yang dimaksud adalah Ahmed Al-Ali yang berasal dari Kuwait, di mana latar belakang sang pengadil yang berasal dari negara Timur Tengah dikhawatirkan akan mempengaruhi netralitas di lapangan. Ya, sebelumnya PSSI sudah melayangkan surat berisi nota protes tertanggal 12 September 2025 yang ditandatangani Head of Qualifiers and International Matches, FIFA Gordon. Surat protes tersebut ditembuskan kepada AFC selaku penyelenggara. Memang tekanan terus tinggi, kami lagi coba melobi ya. Kalau bisa wasitnya dari tempat yang lebih netral seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan dari Eropa, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, namun lebih dari sepekan berlalu, belum ada surat balasan apapun dari FIFA maupun AFC. Padahal hari pertandingan tinggal tersisa 2 minggu lagi. Iya, masih kita tunggu saja, kita tunggu surat jawaban dari FIFA atau AFC, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga. Ya, terlepas dari itu, pihak federasi pun optimis bahwa tim besutan Patrick Kluivert mampu bersaing secara kompetitif dalam memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026 ini. Arya menyebutkan bahwa skuad Garuda sangat memiliki peluang untuk lolos lantaran materi pemain sudah cukup mumpuni. Kan betul. Sekarang lapis pemain kita masuk ke timnas semakin bagus, jadi mereka akan lebih kompetitif, ucap Arya Sinulinga. FC Dallas kini memberikan kabar baik menjelang putaran keempat, di mana sosok Maarten Paes kini dikabarkan sembuh dari cedera panjangnya. Ya, Maarten Paes sebelumnya harus absen baik di klub ataupun di timnas Indonesia karena menjalani pemulihan cedera. Penjaga gawang andalan FC Dallas itu harus menepi dari lapangan hijau sejak akhir Juli yang lalu akibat cedera hamstring. Karena itu, ia juga absen membela skuad Garuda di jeda FIFA Matchday kemarin. Namun meski begitu, sosok Maarten Paes kini mendapatkan panggilan kembali dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Setelah mendapat panggilan, sempat muncul pertanyaan, apakah memang Maarten Paes telah sembuh dari cederanya? Nah, FC Dallas pun kini memberikan kabar baik bahwa kiper berusia 27 tahun itu sudah siap bermain lagi. Nyatanya, nama Maarten Paes dibawa oleh FC Dallas di laga lanjutan MLS pada minggu mendatang. Ya, sembuhnya Maarten Paes dari cederanya itu tentu menjadi angin segar bagi Patrick Kluivert, yang artinya posisi penjaga gawang akan aman. Selain Maarten Paes, Patrick Kluivert juga memanggil Emil Audero yang sedang on fire bersama Kremanis, di mana Emil Audero mencatatkan 2 nirbobol ketika membela Kremanis serta membuat penyelamatan gemilang. Maka dari itu, banyak prediksi yang menyebutkan bahwa penjaga gawang kelahiran Mataram ini akan menjadi pilihan utama bagi timnas Indonesia. Terlebih Maarten Paes saat ini baru sembuh dari cederanya. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini baru saja mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia untuk putaran keempat. Dari daftar pemain yang dipanggil, terlihat tidak terdapat nama-nama beken seperti Marcelino, Mace Hilgers, Adrian Wibowo hingga Iver Jenner. Lantas, kenapa nama-nama di atas tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert? Ya, dalam hal ini, tentu ini menarik kita ulas. Yang pertama, nama Marcelino Ferdinand. Ya, nama Marcelino sebelumnya resmi diperkenalkan sebagai pemain baru AS Trenčín pada Sabtu 6 September kemarin. Namun sampai sekarang Marcelino belum berlatih dengan klub Liga Slovakia itu karena izin kerja yang disebut-sebut belum turun. Kabarnya, Marcelino masih berada di Jakarta sehingga kondisi fisiknya tidak sebaik pemain-pemain yang rutin berlatih bersama klubnya masing-masing. Di saat bersamaan, Patrick Kluivert juga membutuhkan pemain dengan kualitas skill dan fisik jempolan untuk mengarungi putaran keempat. Ya, sementara bagi Mace Hilgers, Patrick Kluivert disinyalir tidak memanggilnya karena ia memberi kesempatan kepada sang pemain untuk menyelesaikan permasalahan dengan klubnya, di mana hingga pekan ke-6 Eredivisie di musim ini, Mace Hilgers belum kunjung bermain bersama FC Twente. Hal itu karena ia disebut-sebut diwajibkan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2026 jika ingin kembali bermain. Di saat bersamaan, ia ingin tidak memperpanjang kontraknya bersama FC Twente. Lalu, bagaimana dengan Adrian Wibowo? Ya, disinyalir kualitasnya di FIFA Matchday di bulan September 2025 kemarin belum membuat puas tim kepelatihan terbaik Patrick Kluivert. Sedangkan bagi Iver Jenner, ia dikabarkan kembali mengalami cedera. Mengutip dari Transfermarkt, Iver Jenner absen di saat yang Utrecht kalah 2-4 dari SC Cambur pada Selasa kemarin, dan absennya Iver Jenner dikabarkan karena mengalami cedera. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.